Tentunya dalam sesi ini tak jauh pentingnya dengan sesi yang pertama tadi. Pada sesi kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana sih cara membangun mental health dalam dunia kerja kita, terkhususnya dalam dunia pendidikan. Nah, sebelum kita memulai lebih jauh lagi, ada baiknya kita memulai di dalam doa. Saya persilakan untuk Pak Erwin membuka di dalam doa pada sesi kali ini. Oke, Bapak dan Ibu semuanya, apakah suara saya terdengaran jelas? Terdengar, jelas, Pak. Ya? Di surga, terima kasih kami mengucapkan sebanyak-banyaknya pada Tuhan atas anugerah-Mu kepada kami pada hari ini. Tuhan telah mengizinkan kami bisa belajar dari sisi satu melalui Ibu Dewi dan Pak Suparman. Dengan pembicara yang sama, kiranya Engkau yang berkati membagikan ilmu di dalam kuasa nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Ya, terima kasih untuk Pak Erwin atas kesediaannya. Dan pada sesi kali ini saya harap kita semua dapat tetap semangat karena kita juga sudah istirahat dan diharapkan jangan ngantuk karena ini jam-jamnya rawan ya karena sudah makan, sudah istirahat, jadinya ngantuk. Nah, siapkan catatan karena hal ini juga penting untuk kita ke depannya dalam dunia mengajar kita. Ya, tanpa berlama-lama lagi, waktu dan tempat saya persilakan kepada Pak Suparman dan Ibu Dewi untuk membawakan sesi pada kali ini. Baik, terima kasih. Ya, saya akan share screen dulu. Baik, jadi kita hari ini di sesi yang kedua ini kita akan berbicara tentang membangun mental health dalam dunia kerja. Memang di dalam dunia kerja itu penuh dengan tantangan dan tekanan. Dunia kerja apapun, ya, apakah di sekolah, di kantor, ataupun juga di gereja. Dulu kami di gereja pun juga memang suasananya yang dibangun itu adalah suasana surgawi, begitu ya. Tetapi ternyata banyak sekali tantangan, tekanan yang muncul pada waktu kita melakukan pelayanan di gereja. Lalu yang kedua, memang mental health atau kesehatan mental ini menjadi satu kebutuhan ya bagi kita. Di kelas psikoteo pernah diajar ya mengenai abnormality ya, walaupun itu adalah suatu pengantar. Nah, tetapi di sini kita akan lebih khusus berbicara tentang stres manajemen guru ya di dalam dunia kerja. Ya, ini saya pikir enggak perlu perkenalan. Nah, sebetulnya stres itu masih normalkah? Gitu ya. Stres itu masih normal enggak? Atau boleh dikatakan guru itu boleh enggak stres? Masa guru itu stres? Kalau guru stres gimana muridnya? Kalau guru stres gimana mengerjakan tugas-tugasnya? Nah, ini
tentu menjadi pertanyaan besar di dalam diri kita. Apakah ada guru yang begitu kuatnya di dalam menghadapi berbagai macam tantangan ya, menghadapi baik itu pekerjaan, administrasi, pengajaran, bahkan juga menghadapi rekan kerja, menghadapi wali murid, orang tua, dan seterusnya. Apakah guru itu normal kalau stres? Apa itu stres sebetulnya? Nah, stres itu lebih sering dikaitkan dengan kendala dan tuntutan. Dengan kendala mencegah seseorang melakukan apa yang diinginkannya. Nah, mengajar bisa menjadi pekerjaan yang membuat stres. Berarti normal seseorang itu tertekan oleh pekerjaannya. Nah, interaksi sehari-hari dengan siswa dan rekan kerja dan tuntutan pengajaran yang gencar dan terfragmentasi sering menyebabkan tekanan dan tantangan yang luar biasa yang dapat menyebabkan stres. Lebih-lebih ya di dalam masa pandemi seperti sekarang ini. Dulu tatap muka beres ya, tapi sekarang ini kan seorang guru dituntut menjadi seorang sutradara, pengarah acara, juga kameramen, editor, dan narator, dan kemudian aktor sekalian. Nah, lalu dari proses awal sampai akhir, wah itu banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang kecil-kecil itu harus dikerjakan selama masa pandemi karena pengajarannya daring atau online. Nah, stres atau di mana stres kerja itu tak henti-hentinya ya, beberapa konsekuensi fisiologis, psikologis, dan perilaku negatif itu dapat terjadi ketika seseorang itu mengalami tekanan atau stres. Nah, nanti secara psikologi akan dibahas oleh Ibu Debbie dan saya ingin memberikan dasar teologis ya, alkitabiahnya, sehingga kita bisa menarik integratif ya, integrasi antara teologi dan psikologi terkait dengan stres ini. Nah, sekarang perspektif Alkitab. Nah, ternyata tokoh-tokoh Alkitab itu mempunyai waktu sulit. Tidak ada tokoh-tokoh Alkitab itu yang lancar, lempeng jalannya, lurus-lurus gitu. Tanpa menghadapi tekanan hidup, tanpa menghadapi tekanan pekerjaan, tanpa menghadapi stres di dalam hidupnya. Jadi masing-masing itu mempunyai pemicu stres sendiri-sendiri. Nah, di dalam stres dan tekanan itu ada yang jatuh, tetapi ada juga yang survive. Tetapi kebenaran Alkitab itu mengatakan, ketika kita jatuh, Tuhan tidak akan membiarkan kita tergeletak. Itu Mazmur, jelas sekali ya, mengatakan. Kenapa? Karena tangan Tuhan itu yang akan menopang. Nah, misalnya kalau kita melihat Kain, Abraham, Sarah, kemudian Musa, Harun, Miriam, Yosua, Saul, dan raja-raja, nabi-nabi, semuanya itu mempunyai masa stres sendiri. Dan mereka mengalami masa-masa jatuh. Tetapi tidak sedikit di antara mereka itu yang mengalami stres, tetapi kemudian survive, bangkit, bangun dari tekanan hidupnya. Dan kemudian pekerjaannya itu menjadi lebih efektif. Kita coba lihat ya, misalnya Daud. Wah, dia mengalami stres di dalam pekerjaannya ya, di dalam dia memimpin bangsa Israel menjadi raja. Kita tahu Daud itu pedang itu tidak pernah hilang atau peperangan itu terus terjadi di dalam dirinya. Ada masa jenuh dan tertekan di dalam dirinya dan sampai akhirnya dia jatuh dan kemudian membuat efek negatif yaitu berzina
gitu ya, dengan Batseba. Tetapi dengan tekanan-tekanan yang itu, Tuhan tidak membiarkan Daud itu jatuh dan tergeletak. Melalui Nabi Nathan, dia kemudian bangkit dan bangun. Dan kemudian dia survive di dalam menjalankan pekerjaannya. Kita tahu Daniel ya, Sadrak, Mesak, Abednego, Daniel itu juga mempunyai tekanan tersendiri di dalam dirinya. Misalnya Daniel begitu ya, sampai tekanannya itu begitu kuat. Tetapi yang luar biasa sekali adalah Daniel ini tetap survive ya, survive di dalam tekanan-tekanan yang bahkan mengancam nyawanya. Nah, dia tetap survive. Nah, banyak sekali ya, misalnya Nehemia, Esra, bahkan Habakuk ya. Habakuk itu juga mengalami tekanan ketika bangsa Asyur itu menyerang. Ya, kenapa bangsa yang tidak benar ini, yang berdosa ini menyerang bangsa yang benar, yang pilihan Allah dan seterusnya. Dan kemudian di Perjanjian Baru kita tahu Timotius itu seorang gembala, seorang hamba Tuhan yang luar biasa, tetapi mengalami ketertekanan. Sampai Paulus itu ngomong, kamu kalau minum, tambahin anggur sedikit. Kenapa? Karena pencernaannya sampai terganggu di dalam tekanannya. Jadi masing-masing itu mempunyai tekanan-tekanan tersendiri. Nah, yang jadi masalah itu bukan masalah stresnya. Kenapa? Karena stres itu pasti ada. Yang menjadi problem di sini adalah bagaimana kita mengelola stres. Nah, itu yang terpenting, yang membuat kita ini akhirnya survive, bangkit, ataukah tidak. Nah, pandangan Alkitab tentang stress management, ya, kemampuan mengelola emosi pada saat mengalami tekanan, ini stress management. Nah, kemampuan ini bisa dilatih dan berkembang sesuai dengan struktur kehidupan atau life structure seseorang serta hasil dari buah Roh Kudus. Ini kemampuan ya untuk survive. Nah, contoh ya di dalam Alkitab seperti tadi kalau kita katakan ya salah satunya adalah Yosua. Nah, bagaimana Yosua itu menghadapi tekanan ya dari awal perkembangan awal ya panggilannya dan kemudian tanggung jawabnya dan kemudian isu-isu yang dibawanya. Nah, kalau kita lihat ya stres yang dialami Yosua itu kan ada di dalam masa transisi yang besar-besaran. Kenapa kok besar-besaran? Karena kalau dibanding Yosua itu membandingkan kepemimpinan Musa dan kepemimpinan Yosua. Musa itu adalah seorang yang besar. Bahkan sampai sekarang itu Musa itu dianggap sebagai seorang pemimpin yang besar sekali. Lalu Yosua itu membandingkan dirinya ya dengan Musa. Gitu. Ini di masa transisi ini luar biasa. Itu masalah transisi ya Musa dengan Yosua. Nah, dia merasa kecil sekali ketika dia menggantikan seorang pemimpin besar untuk memimpin bangsa yang tegar tengkuk. Ya, jadi pemimpin besar memimpin bangsa yang tegar tengkuk. Aduh, rasanya Musa saja gagal, apalagi aku, begitu ya. Nah, kemudian memimpin bangsa Israel di dalam memasuki tanah perjanjian. Ada pengharapan besar di antara bangsa itu yang dibebankan di atas pundak Yosua. Nah, kemudian bagaimana membagi tanah perjanjian kepada suku-suku bangsa Israel? Bagaimana caranya? Bagaimana ukurannya? Stres. Bagaimana kalau bangsa yang tegar tengkuk ini kemudian memberontak kepada dia? Lalu gimana menyatukan bangsa yang begitu besar? Ini tekanan yang begitu berat yang hadir di dalam diri Yosua sebagai seorang pemimpin muda. Ya, dianggap muda ya dalam tanda kutip pada waktu itu. Yang dipandang kurang berpengalaman. Nah, lalu bagaimana dia mengelola? Ya, bagaimana Yosua mengelola stres? Apakah dia studi begitu ya? Apakah dia kemudian les? Nah, ternyata ada di dalam pengalaman-pengalamannya itu
yang ditulis di dalam Alkitab, kita bisa menarik prinsip-prinsip yang ada di dalamnya. Ternyata di dalam krisis dan stres yang begitu besar yang dialami oleh Yosua, itu ternyata Yosua itu kita bisa melihat gitu loh ya, ada satu inisiatif yang besar dari Allah. Inisiatif di dalam apa? Di dalam memberikan kekuatan, penguatan, dan jaminan. Tetapi juga dalam tanda kutip ya, memberikan atau mengizinkan tekanan-tekanan itu hadir di dalam kehidupan Yosua dan bangsa Israel pada waktu itu. Jadi jelas sekali ya, di dalam kebenaran Alkitab itu, Allah tidak pernah membiarkan Yosua itu memimpin bangsa yang tegar tengkuk itu sendiri. Kita coba lihat ya di dalamnya. Allah itu memberikan pengalaman dan belajar dari kesalahan, pengalaman dan belajar dari kesalahan, trial and error gitu ya. Sehingga membangun strategi yang semakin lebih baik lagi ke depannya. Perhatikan, ketika di hadapan mereka itu Yeriko ya. Yeriko itu begitu dilihat aja udah ngeri. Kotanya berkubu, kuat, luar biasa sekali. Nah, mereka melakukan persiapan ya, karena ini tekanan yang berat sekali. Bagaimana? Tetapi inisiatif Allah untuk menghancurkan Yeriko itu luar biasa sekali. Nah, tetapi kelengahan setelah mengalahkan bangsa yang besar itu di hadapan mereka adalah Ai itu bahasa artinya, bahasa aslinya itu adalah reruntuhan. Dan memang kota Ai ini adalah kota yang terdiri dari puing-puing karena itu kota yang sudah hancur sebetulnya, maka dinamakan kota Ai. Nah, ini kota yang hanya reruntuhan, tapi mereka kalah. Kenapa? Karena mereka tidak mengandalkan Tuhan di dalamnya. Sehingga ini pengalaman ini menjadi sangat berharga. Ini dijadikan konteks pengajaran. Allah menyediakan Yeriko supaya mereka bersandar kepada Allah, supaya Allah itu menjadi nyata di dalam kehidupan mereka yang menguatkan. Ketika ada tantangan, ketika ada stres, mereka seharusnya mengandalkan Tuhan. Tetapi begitu mereka meremehkan tantangan, mereka itu mengabaikan, dan kemudian mereka itu akan kalah. Nah, jadi ketika gagal, dia datang kepada Tuhan, dan ketika dia datang kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, justru disitulah dia bangkit, dia bangun, dia survive. Jadi Yosua memiliki ketaatan dan melibatkan Allah di dalam keputusan-keputusannya. Selanjutnya dia berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Nah, ini yang seharusnya secara teologis itu hadir di dalam diri kita sebagai seorang guru, seorang hamba yang dipanggil oleh Allah di garis terdepan untuk mengajar, untuk mendidik, untuk membimbing anak-anak yang dipercayakan kepada kita melalui lembaga sekolah. Sehingga sentral kita adalah tetap Tuhan. Kita mengandalkan Tuhan dan kita melibatkan Allah di dalam setiap tekanan dan tantangan yang kita hadapi. Perhatikan, Tuhan itu tidak meninggalkan kita. Jadi pelajaran dari hidup Yosua itu sangat luar biasa sekali. Ada perubahan yang senantiasa terjadi di dalam hidup kita. Kegagalan menyikapi perubahan itu akan menimbulkan stres. Tetapi hikmat bijaksana, kesadaran untuk mempersiapkan perubahan itu akan menimbulkan kita ini mempunyai daya lenting ya, daya untuk bangkit kembali atau berhikmat di dalam menghadapi stres dan tekanan. Kita mampu untuk mengelola stres kita. Justru stres itu akan menumbuhkan pengharapan dan iman kepada Tuhan. Oleh karena itu firman Tuhan jelas sekali di sana ya, mengatakan berbahagialah orang yang diperhadapkan dengan berbagai macam ujian dan pencobaan. Itu. Bahkan Yosua sendiri kemudian
diberikan peneguhan ya di dalam penabisannya, atau Musa itu memberikan peneguhan gitu ya kepada Yosua. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jangan lupa terhadap kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Jadi Yosua itu ada satu transformasi, ada satu perubahan dari hamba Musa atau pembantunya Musa itu sekarang menjadi hamba Tuhan. Mengerjakan apa yang menjadi perintah Tuhan. Demikian pula kita sebagai guru. Ya, kita menjadi seorang yang mengerjakan panggilan Tuhan. Tuhan itu pasti akan menyertai umatnya yang mengalami penderitaan. Misalnya kalau kita lihat Ayub, maka Philip Yancey itu ngomong ya, Tuhan tidak menjanjikan keadaan gembira terus menerus atau kehidupan yang bebas tanpa masalah. Tetapi ia berjanji untuk hadir dalam kesunyian dan dalam kegelapan untuk eksis di samping kita, di dalam kita, dan bagi kita. Nah, perubahan persepsi mengenai stres, jangan meratapi kesulitan, tetapi mari kita menghadapinya. Kita menyadari Anda dan saya itu tidak stres sendiri. Ada rekan-rekan yang mengalami hal yang sama. Bahkan tokoh-tokoh Alkitab itu juga mengalami tekanan seperti kita. Tetapi di dalam tekanan kita mesti sadar ada Tuhan Yesus yang selalu menyertai. Yesus memikul bersama dengan kita. Oleh karena itu Tuhan Yesus itu ngomong, pikulah kuk yang kupasang karena bebanku ringan. Kenapa? Kuk itu tidak pernah satu. Kenapa? Karena kuk itu pasti sepasang. Jadi Tuhan Yesus menaruh beban kuk itu di dalam diri kita. Tapi pasangan yang lain siapa? Itu Tuhan yang menanggungnya. Sehingga kita memikul kuk bersama dengan Tuhan. Yesus memikul beban bersama kita. Jadi beban kita menjadi ringan. Yesus menjadi imam besar agung yang menampung keluh kesah kita. Menampung keluh kesah air mata kita. Jadi menerima stres sebagai sarana pertumbuhan iman itu sangat penting di dalam diri kita. Ya. Nah, selanjutnya kita akan mencoba untuk melihat bagaimana perspektif psikologi terkait dengan stres ini. Oke, berkaitan dengan perspektif psikologinya, kita akan coba lanjut memahami stres. Itu dengan memahami pengertian dan dampak stres. Stres adalah suatu ini tadi internetnya nggak stabil, jadi wajahnya nggak nampak ya. Sekarang nggak nampak ya. Nah, stres merupakan suatu kondisi ketegangan yang memiliki pengaruh langsung pada emosi, ya, proses berpikir, kondisi fisik seseorang. Jadi, ketika kita tuh stres, langsung efeknya itu ke emosi, pikiran, dan kondisi fisik, ya. Jadi, setiap kali ada ancaman terhadap kesejahteraan kita, well-being kita, ya, tubuh kita itu akan merespon, ya. Ini yang disebut dengan respon terhadap stres. Dan tingkat stres tertentu itu sangat penting untuk fungsi yang efektif. Jadi nggak selalu stres itu negatif ya, tetapi ada level tertentu yang sebenarnya itu membuat sesuatu yang positif. Nah, kalau kita lihat gambar ini ya, level stresnya, nah kemarin mungkin Bapak Ibu sempat mengisi, kalau kita sempat notal ya, membuat total dalam pengisian tersebut, itu kan range-nya 1 sampai 5. Jika kita berada di angka 2,5, nah itu kira-kira sudah mencapai perbatasan ya. Nah, stres yang terlalu rendah ini juga akan membuat kita menjadi nggak aktif gitu ya. Akhirnya kita kayak nggak ada motivasi seperti itu. Nah, optimum stres itu di tingkat moderate atau tengah-tengah ya, sampai ke ini level batas akhir ini. Tapi kalau kita sudah sampai di titik puncak ini, mulai mengalami
keletihan ya. Ini bisa membuat kita jadi cemas dan akhirnya ini kalau arah ya breakdown. Nah, ini di sini posisi level stresnya itu ada yang too much stress, ini berarti sudah overload, dan kalau sudah kelebihan lagi menjadi burnout ya. Nah, ini yang kita perlu perhatikan sehingga kita menjaga level stres itu di area-area yang optimum stres ya. Nah, kalau kita lihat juga di dalam kehidupan kita itu ada situasi atau ada problem yang memicunya. Nah, dari situasi ini akan memicu thinking atau pemikiran kita, emosi, perilaku, dan juga physical reaction itu reaksi fisik kita. Nah, ini tentunya akan mempengaruhi keseluruhan diri kita. Nah, ini saya kasih contoh ya, misalnya situasi yang dihadapi orang tua murid menyalahkan kita. Jika thinking, feeling, action, dan perilaku kita ini tidak kita modifikasi, mungkin emosi kita akan bereaksi jengkel sama orang tua, sama anaknya juga ya, kita jadi PT, nggak mood begitu. Nah, pikiran kita mungkin, wah orang tua ini lepas tanggung jawab pada guru ini, wah memang dasar gitu kan, orang tua sama anak sama saja begitu kan. Dan perilakunya kita mungkin akan mengasihi diri sendiri, kita merasa self pity begitu ya, dan secara fisiologis, secara fisik mungkin kita akan merasa lelah, letih, lesu, sakit kepala gitu kan, nggak enak semua badannya. Nah, itu bisa terjadi. Tapi kalau kita mencoba untuk memodifikasi respon natural kita, ya berarti kita mulai menggunakan latihan stress management, mungkin reaksinya akan berbeda ya. Kalau kita lihat situasinya sama, orang tua murid menyalahkan, tetapi kita memberikan modifikasi ya. Jadi apa yang kita modifikasi? Pertama misalnya dari pikiran ya. Nah, pikirannya kita mulai berpikir bukan lagi mikir dasar memang sama dia lepas tanggung jawab gitu ya, tapi kita mikir apakah orang tua capek ya sama anaknya ya, atau mungkin orang tua keterbatasan informasi ya, sedangkan kita sebagai guru-guru sudah diperlengkapi, mungkin kita perlu mengkomunikasikan dengan orang tua, menolong untuk bisa kolaborasi bersama menghadapi problem anak misalnya seperti itu. Nah, ketika pikiran ini mulai termodifikasi ya, maka respon-respon yang lain pun juga akan berbeda ya. Jadi secara emosi mungkin lebih tenang karena tahu oh ini orang tua juga perlu ditolong, orang tua perlu diajak bicara begitu ya, sehingga merasa diri juga lebih siap, sehingga mungkin secara perilaku kita menjadi support buat orang tua ya, sehingga bisa memberikan dukungan kepada orang tua juga. Nah, sehingga akhirnya secara fisik ya tidak lagi ini 3L ini letih, lelah, lesu ya. Nah, sakit kepala juga berkurang karena apa? Perspektif tadi. Ini kuncinya ya, di perspektif yang dimodifikasi itu akan membuat efek yang lebih positif kepada emosi, fisik, juga perilaku kita ya. Jadi ini contoh ya, contoh manajemen stres dengan memodifikasi pemikiran, sehingga dengan demikian akan menimbulkan levelnya itu nggak sampai overload gitu ya, nggak sampai keletihan mental begitu, tetapi kita masih optimum stres tadi. Nah, dampak stresnya itu apa aja? Tadi juga sudah dikatakan ya, baik fisik, psikis, perilaku itu terpengaruh semua ya. Ada sakit kepala, gangguan pencernaan, tadi Timotius juga gangguan pencernaan ya, mudah lelah, padahal nggak ngapa-ngapain, nggak habis main sepak bola, nggak habis ngapa-ngapain gitu kan, nggak melakukan aktivitas fisik yang berat, tapi badan ini capek semua begitu ya. Kemudian nyeri otot atau badan itu nggak enak semua, rasanya kaku, gangguan tidur ini insomnia, bisa kebanyakan tidur atau juga kurang tidur, atau kebangun tengah malam nggak bisa tidur lagi, atau bangun kepagian nggak bisa tidur lagi ya, itu ada macam-macam ya. Kemudian juga berat badan naik atau turun, nah ini juga bisa menimbulkan ini merupakan bagian dari dampak stres. Kemudian secara psikis kecemasan berlebih, khawatir ya, ada banyak hal yang harus dikerjakan, sudah grogi-grogi terus begitu ya, khawatir, kepikiran banyak hal, sensitif, mudah marah, merasa gagal, kemudian juga merasa
putus asa karena merasa kok aku salah terus, kok aku nggak bisa ya, merasa nggak kompeten gitu ya. Akhirnya kadang jadi nggak pede, jadi minder. Kemudian juga sensitif terhadap kritik, jadi gampang tersinggung kalau ada orang memberikan masukan begitu, dan juga adanya perubahan mood. Demikian juga dalam perilaku, ada manajemen waktu yang kurang baik, menunda-nunda tanggung jawab karena badan nggak enak kan ya. Jadi antar aja deh, antar aja kayak gitu ya. Kemudian juga menarik diri dari relasi, mudah sedih atau menangis gitu kan. Kemudian melakukan kegiatan terburu-buru karena manajemen waktunya yang kurang baik tadi ya, sehingga akhirnya cepat-cepat seperti itu. Kemudian juga kurang perhatian dalam penampilan dan kebersihan. Kadang nggak sempat mandi gitu kan, pokoknya cuci muka aja atau apa begitu ya. Keramas juga gitu. Aduh, males nanti aja lah. Toh juga online kan nggak ada yang nyimbau rambutku kok gitu kan. Nah itu ini dampak stres sebenarnya. Nah kalau kita perhatikan kemarin sempat ngisi ya, ini beberapa aja saya akan coba lihat. Kalau nilainya di atas 2,5, nah itu yang perlu mendapatkan perhatian. Tapi kalau masih oke, nggak masalah ya sebentar. Nah, apa yang seringkali menjadi pemicu stres ya? Ini ada beberapa. Yang paling tinggi adalah perilaku siswa di kelas. Ini istilahnya indeksnya ya 2,8 ya. Kadang kita bisa berarti overload gitu kan ya, kayak tadi 2,5 itu di tengah-tengah. Nah ini sudah melebihi itu. Kemudian juga ada kekhawatiran akan masa depan karir itu di 2,7 ya, yang kedua. Nah kalau dilihat dari usia masa kerja ya, apa yang jadi pemicu paling besar? Ini ada sampai yang 3,3 ya, ini 3,6 bahkan. Itu mereka yang bekerja 1-3 tahun berkaitan dengan masalah persiapan mengajar, kekhawatiran akan masa depan, kemudian juga perilaku siswa di kelas. Nah, ini kira-kira yang menjadi pemicu-pemicu stres ya, teman-teman guru begitu. Kemudian gejala psikis apa yang dialami ya? Yang gejala tertinggi adalah tegang ya. Jadi bisa jadi pening kepala juga ya karena tegang terus ya. Nah, kalau dilihat dari angkatan yang cukup tinggi ini ya 3,25 juga tegang. Kemudian 2,75 ini banyak sama ya nilainya, yaitu merasa cemas, khawatir berlebih, mudah marah, merasa putus asa, merasa gagal, merasa tidak mampu gitu ya. Nah, ini yang bisa kita lihat dari hasil survei yang kemarin ya. Jadi untuk kalau kita lihat dari per tahunnya, tahun masa kerja, mungkin yang 0-1 tahun masih proses adaptasi ya. Jadi mesti melihat situasi, paling yang cukup tinggi ini, mudah marah, nggak sabaran, sama tegang. Nah, tapi 1-3 tahun ini sudah terjun di lapangan benar-benar, ya sudah mulai bisa membaca situasi di kelas seperti apa. Nah, ini juga mudah marah. Kemudian 3-6 tahun ini yang sudah mulai hampir masuk titik jenuh ya, biasanya 6-7 tahun itu titik jenuh. Hati-hati, tahun ke usia kerja di situ itu perlu waspada. Jangan sampai kita mengalami titik jenuh lalu akhirnya drop gitu ya. Kita perlu mengisi diri kita untuk tetap mempertahankan stamina kerja kita ya. Memang tahun-tahun rawan itu 6-7 tahun ya. Nah, ini yang mulai memasuki tahun-tahun rawan itu lebih tinggi tingkat stresnya ya. Jadi kita perlu mungkin ya dengan adanya acara-acara seperti ini kita bisa menurunkan level stresnya kita ya, memanage stres lebih baik lagi. Nah, lalu gejala fisiknya apa? Sorry, ini gangguan tidur yang paling tinggi ya. Gangguan tidur yang paling tinggi, kemudian yang berikutnya itu saja sih, kelelahan tanpa sebab jelas mungkin ya, tapi nggak terlalu, berarti gangguan tidur yang cukup tinggi. Nah, ini nyeri otot, ini ada di tahun ke 1-3 tahun ya, di atas 2,5, kemudian kelelahan tanpa sebab yang jelas juga, kemudian yang masa kerja 3-6 tahun ada 2,75 denyut jantung cepat ya. Jadi ini memang perlu diperhatikan, ternyata ada gejala-gejala fisik, hati-hati yang denyut jantung cepat ya. Untuk
lebih banyak latihan relaksasi juga supaya tidak menyebabkan penyakit-penyakit yang lain ya, hipertensi misalnya ya, atau juga kolesterol dan lain-lain ya. Kemudian perilaku sekarang, gejala perilaku yang dialami sebagai tanda-tanda stres ini enggak terlalu tinggi nilainya ya, tetapi yang paling tinggi ini makan dan tidur terlalu banyak atau terlalu sedikit ya. Tapi kalau secara angkatan, nah ini yang saya bisa lihat beberapa, misalnya ini menunda tanggung jawab, kemudian makan tidur tadi juga, kemudian di 1-3 tahun makan tidur juga, makan dan tidur terlalu banyak atau terlalu sedikit, jadi bisa stresnya itu larinya karena ke arah makan ya dan tidur. Kemudian untuk 3-6 tahun ada 3,25 menunda-nunda pekerjaan, kemudian merasa sedih dan menangis ya. Nah, ini yang cukup signifikan tampaknya ya. Jadi kita perlu aware dengan tanda-tanda ini. Nah, lalu bagaimana kita mengatasi stres itu? Nah, untuk mengelola stres tadi kan efek stresnya tuh ke macam-macam ya, thinking, feeling, action kita semua terpengaruh dan kondisi fisik kita juga. Sehingga memang kita perlu untuk mengelolanya, hal-hal itu atau aspek-aspek itu juga perlu dikelola. Ya, yang pertama memang yang terutama adalah perubahan perspektif, karena ini yang akan mempengaruhi emosi, fisik kita maupun juga perilaku kita ya, perubahan perspektif atau kognitifnya kita. Ya, perubahan cara pandang kita terhadap suatu masalah. Kemudian juga perlu untuk relaksasi dan self care, ini berkaitan dengan masalah fisik ya, kesehatan, olahraga, pola hidup sehat juga tentang kesehatan, kemudian koneksi dengan orang lain. Kenapa koneksi ini juga bisa membuat kita bisa mengelola stres, karena ini koneksi akan membuat kita mempunyai support secara emosional ya. Jadi kita punya teman curhat, punya teman yang kayak care group gitu ya, saling mendukung, yang memperhatikan dan peduli dengan kita tanpa membicarakan kepada orang lain ya tentunya ya. Dan juga kita perlu belajar untuk optimis. Kalau tadi di secara Alkitab juga Tuhan memberikan kita mempunyai pengharapan, nah itu sebenarnya optimisme itu juga berasal dari iman dan pengharapan kita ya, sehingga memang perlu mengintegrasikan aspek psikologi dan aspek teologi. Nah, kalau kita lihat ada beberapa hal yang bisa dilakukan juga berkaitan dengan problem solving ya. Nah, ini journaling. Nah, ini teman-teman yang pernah konseling dengan saya mungkin pernah dikasih PR gitu ya. Nah, tujuannya apa? Journaling ini adalah untuk menguraikan ya. Kalau ini gambarnya ini kan kusut gitu ya, tapi setelah journaling itu yang kusut-kusut tadi itu dirapikan begitu ya. Nah, journaling juga begitu, fungsinya untuk mengenali hari ini pengalamanku apa, thinking, feeling, actionku apa, situasi yang kuhadapin apa. Nah, itu biasanya ditulis dalam jurnal itu. Kemudian refleksi apa yang kita berikan. Jadi misalnya, oh aku harus evaluasi nih, kayaknya persepsiku nih terlalu negatif nih ke dia nih, makanya aku jadi responnya seperti itu misalnya. Nah, itu nanti akan menolong kita untuk bisa lebih objektif menilai diri maupun menilai orang lain, menilai situasi sekitar kita. Nah, ini akan menolong perubahan persepsi ya. Nah, kemudian juga perlu dilatih tentang problem solving-nya. Ya, dalam menyelesaikan masalah kita perlu pertama itu identifikasi dulu. Nah, teman-teman yang pernah konseling juga pasti ini ya tahapannya ya, identifikasi, mendaftarkan apa aja sih keluhan-keluhannya kayak gitu ya, kemudian menganalisa, kemudian cari ide, kemudian juga memilih mana yang akan dilakukan, terus mencoba membangun ide lagi, kemudian juga mengevaluasi hasil. Kalau ada yang kurang, nah identifikasi lagi, kenapa kok hasilnya kurang sesuai pengharapan, seperti itu. Nah, ini kita perlu latihan untuk problem solving ini. Jadi ketika ada masalah, jangan langsung respon emosi duluan, ya, tapi identifikasi dulu, kenali dulu, cari informasi sebanyak-banyaknya, ya, mapping problemnya itu, ya, seperti apa, kenapa bisa begitu. Istilahnya problem kan nggak muncul langsung simsalabim muncul begitu kan ya, pasti ada latar belakangnya. Nah, kita coba kenalin itu sehingga kita bisa menolong murid-murid kita dengan lebih efektif
Kalau hanya menyelesaikan yang di permukaan saja, misalnya, oh kamu telat ngumpulin tugas, nah kamu males ya, nah sudah diomel-omelin, anak ini merasa tidak terpahami, ya akhirnya dia akan melakukan hal yang sama. Kadang-kala kita jadi stres juga, kok ini ada dibilangin nggak berubah-berubah begitu kan ya. Nah, tapi kita mencoba untuk menggali lebih dalam, mencoba untuk memahami problemnya apa sih. Nah, itu akan menolong untuk dia juga bisa menyelesaikan masalah dan kita stresnya juga bisa berkurang karena kita sudah mencoba untuk melakukan pertolongan yang efektif kepada siswa seperti itu. Nah, kita juga perlu belajar multi manajemen, manajemen yang banyak ya, manajemen diri, manajemen kerja, manajemen relasi, manajemen tim gitu kan ya. Nah, kalau manajemen diri ini berkaitan dengan apa? Dengan diri kita ya, dengan produktivitas kita, interpersonal skill kita, tadi problem solving ya, terus fleksibilitasnya kita, kejujuran kita, integritas kita ya. Nah, ini resiliensi tadi yang dikatakan Pak Suparman, daya lenting ya, ketika kita jatuh seperti bola itu loh membal kembali, bisa bangkit kembali dari masalah. Nah, itu resiliensi. Nah, dalam ini juga dibutuhkan untuk self management ini berkaitan dengan masalah manajemen waktu ya. Kemudian juga kita melakukan hal-hal yang membuat kita sehat ya, self care-nya tadi ya, makan makanan sehat, olahraga gitu kan ya. Nah, juga ini memantau berat badan ya. Stabilnya berapa? Tiap orang itu kan beda-beda ya. Kalau bisa menjaga makan dengan lebih baik, nah ini juga termasuk dalam manajemen diri ya, sehingga kita tidak kebablasan atau kelepasan kontrol begitu ya, kelepasan kendali, itu bahaya sekali ya. Jadi kita perlu manajemen diri kita. Jadi menempatkan diri kita dengan pada tempat yang tepat, di situasi yang tepat, yaitu manajemen diri kita ya. Kemudian juga ada manajemen kerja. Nah, bagaimana kita dituntut untuk punya tujuan, prioritasnya kita, efisiensinya kita gitu kan ya. Terus juga ada ini improvement. Bagaimana kita mengimprove diri kita sendiri, pembelajaran sendiri yang bisa memperlengkapi skill kita, entah skill mengajar, skill relasi, dan lain-lain. Nah, ini kita perlu juga manajemen kerja. Tahu mana yang menjadi prioritas kita, mana yang wajib kita kerjakan terlebih dahulu, ya, dan mana tanggung jawab yang harus kita kerjakan, dan yang pekerjaan setelah itu ya, di layer yang kedua. Nah, ini kita perlu memperhatikan sehingga kita bisa mengimbangi pekerjaan kita itu. Misalnya kita punya tanggung jawab sebagai guru kelas, kemudian kita juga misalnya punya tanggung jawab sebagai guru yang mengkoordinasi organisasi sekolah misalnya ya. Nah, ini kita perlu mengimbangin tanggung jawab itu. Atau mungkin kita aktivis di gereja misalnya. Nah, ini kita harus tahu mana yang menjadi prioritasnya kita ya. Seperti itu. Kemudian juga manajemen relasi. Nah, modelnya relasi ini seperti yang tadi kita bahas juga di sesi pertama ya, ada empati, toleransi, adaptasi. Nah, ini komponen utama ini ya untuk kita bisa membangun relasi itu. Nah, relasi ini bisa berkaitan dengan keluarga, teman, rekan kerja, dan lain-lain ya. Nah, kita coba untuk menerapkan atau menggunakan 3 ini. Nah, ini akan menolong kita bisa mengembangkan sosial skill-nya kita juga nanti akhirnya kan masuk di kemampuan komunikasi juga ya dari relasi ini. Tapi modal utamanya nih kita perlu tahu, termasuk dalam membangun keluarga ya, empati, adaptasi, toleransi itu ya. Ini yang perlu kita latih ya. Kemudian juga manajemen tim kerjasama, karena ini juga nggak mudah, karena setiap orang punya bagian masing-masing, setiap orang mempunyai tanggung jawab dan kemampuan yang berbeda-beda, mempunyai kepribadian yang berbeda-beda pula gitu kan, sehingga memang untuk manajemen tim ini kita perlu berkolaborasi dengan orang yang berbeda kepribadian, berbeda kepentingan, berbeda karakter dengan kita ya, untuk mencapai tujuan yang sama ya. Jadi memang ini perlu belajar untuk kolaborasi, perlu ada komunikasi antar komponen, mana yang perlu disupport, mana yang perlu saya kerjakan, mana yang saya bisa bantu orang lain, dan mana yang harus diselesaikan, karena kadang ada problem juga pergesekan di dalam
tim gitu kan ya, dalam kita sebagai tim kerjasama kadang ada gesekan-gesekan yang perlu diselesaikan juga, terutama biasanya berkaitan dengan perbedaan kepribadian, misalnya orang yang introvert bekerja sama dengan orang yang ekstrovert yang suka gerak terus, misalnya suka aktivitas di luar terus, padahal saat ini situasi sedang pandemi begitu kan ya, nggak memungkinkan, sehingga kadang bisa jadi problem. Nah, ini kita perlu manajemen juga, siapa saja yang ada dalam tim kita yang bekerja sama bersama dengan kita, karakternya bagaimana, kenalin dulu, kemudian kompetensinya bagaimana ya, terus kompetensiku gimana, posisiku bagaimana aku bisa berperan di dalam posisi tersebut, seperti itu. Nah, kemudian juga merawat kesehatan mental agar kita produktif ya, ini ada satu teknik yang cukup populer akhir-akhir ini yaitu mindfulness ya. Manfaat mindfulness ini sebenarnya mengurangi stres dan kecemasan karena fokusnya pada here and now ya. Kemudian juga dengan teknik pernafasan yang cukup baik akan melancarkan peredaran darah itu lebih baik, dan peredaran oksigen di otak juga lebih baik. Nah, dari penelitian ternyata oksigen yang cukup mensuplai di otak itu akan membuat efek tenang ya, ini juga akan lebih baik. Dan yang terakhir ini beberapa penelitian yang meneliti pada orang-orang yang kecanduan game, pornografi, alkohol dan lain-lain, di mana prefrontal cortex ini, otak bagian depan, bagian logikanya itu mulai aus begitu ya, bukan aus sih, kayaknya kurang berkembang begitu karena dia mengaktifasi bagian yang lain sehingga bagian ini agak terhambat perkembangannya. Ternyata dengan mindfulness ini bisa mengaktifasi prefrontal cortex ya. Nah, ini sehingga logikanya itu bisa mengimbangi emosinya. Nah, ini cukup baik sekali jika kita bisa melakukan teknik ini ya. Mungkin ada yang tanya, loh teknik mindfulness sama meditasi sama atau beda Bu gitu kan. Nah, ini perbedaannya. Kalau mindfulness itu kita justru bukan pikiran kosong. Kalau meditasi kan pikiran kosong ya, mengosongkan pikiran gitu-gitu kan. Tapi kalau mindfulness justru kita aware dengan kondisi sekitar kita. Ya, seperti misalnya ketika kita saat teduh kita mendengar bunyi kicauan burung misalnya ya, atau kita mendengar ada bunyi angin misalnya, atau kita mencium bau masakan gitu kan, atau kita bisa merasakan misalnya porsinya ini rasanya ada kasar-kasarnya. Nah, justru kita aware dengan kondisi kita. Nah, ini yang akan membuat kita bisa lebih fokus seperti itu ya. Nah, Ibu akan ajarkan satu teknik paling sederhana, yaitu teknik pernafasan ya. Ibu harap jaringannya enggak masalah, jadi kita bisa mencoba ya. Ini tekniknya 6 breath on purpose ya. Jadi kita sengaja bernafas 6 kali gitu kan, sambil kita mengamati apa yang terjadi dengan diri kita. Oke ya, siap ya? Silahkan duduk dengan nyaman, kita akan mencoba teknik ini dan nanti kita akan mencoba merasakan apa sih yang terjadi ketika kita mencoba teknik ini. Oke. Nafas kita masuk dan keluar sepanjang waktu, tetapi kita jarang memperhatikannya. Apa yang akan kita lakukan sekarang adalah sekedar beristirahat dan ambil 6 pernafasan secara perlahan dan dengan sengaja. Perhatikan semua detail dari sensori kecil yang muncul dan hilang saat bernafas. Silakan menutup mata, duduk di kursi dan ambil waktu untuk memperhatikan detail fisik dari masuk dan keluarnya nafas. Pegangan otot saat perut dan dada naik, kehangatan dan kesejukan pernapasan. Mari kita lakukan. Tarik nafas. Rasakan masuk dan keluarnya nafas. Tarik nafas. Rasakan regangan otot
saat perut dan dada naik. Hembuskan. Tarik nafas. Rasakan regangan otot saat perut dan dada turun. Tarik nafas. Rasakan kehangatan dan kesejukan pernafasan. Tarik nafas. Jika ada bagian tubuh yang tegang, pegang bagian itu sambil tetap bernafas perlahan-lahan. Sekali lagi yang terakhir, tarik nafas, rasakan sensasi fisik yang muncul dan hilang saat bernafas. Oke, kita sudah selesai latihan kali ini. Silakan membuka mata. Oke ya. Jadi ini video ada di channel saya ya, di Selalu Ada Harapan. Mungkin ada beberapa teman-teman yang saya kenal di sana yang juga udah subscribe saya dan setia ngikutin video-videonya ya. Jadi di channel itu ada tentang relaksasi, teknik-teknik relaksasi dan mindfulness. Kemudian juga ada psikoedukasi ya, berbagai macam tentang faktor relasi, faktor dalam keluarga, kemudian terakhir ini tentang depresi dan bipolar, bulan depan tentang bullying ya, kita akan bahas topik-topik ringkas dalam setiap bulannya. Ya, jadi teman-teman kalau tertarik boleh juga ikut ya untuk belajar meskipun berjauhan gitu ya, kita bisa tetap belajar dan mengisi diri kita. Nah, kemudian yang berikutnya dalam mengelola stres tadi juga ada olahraga dan makanan sehat. Nah, olahraga ini memang disesuaikan dengan kondisi fisik kita ya. Ada yang suka olahraga yang berat ya. Ada juga orang-orang yang kurang suka berlatih olahraga sehingga lakukan mungkin pemanasan-pemanasan yoga yang di YouTube itu juga banyak bisa dilakukan sederhana yang enggak membuat kaki ataupun tangan tegang gitu ya, relaksasinya begitu. Kemudian juga makanan sehat, perhatikan untuk kebutuhan karbohidrat, sayur dan buah, protein, ini enggak selalu harus daging, tempe tahu, kita suka sekali tempe tahu di sini ya, tempe nomor 1 sih, hampir tiap hari makan tempe. Nah itu proteinnya juga cukup baik, kemudian susu ya, ini juga kita perlu perhatikan. Nah kemudian juga perlu untuk to-do list. Seperti tadi ya di manajemen diri juga ada mengerjakan prioritas ya, to-do list-nya apa yang harus kita kerjakan, itu akan menolong sekali. Saya juga melakukan hal ini karena jadwal itu kan kadang kalau nggak dicatat bisa lupa, bisa kelewatan gitu ya, sehingga memang ada to-do list yang harus saya kerjakan. Nah itu akan menolong kita untuk tidak stres. Soalnya kalau stres itu sebenarnya kan respon terhadap perubahan ya. Ketika ada sesuatu yang mendadak, nah itu akan membuat stres. Tapi kalau kita sudah tahu, oh aku hari ini akan mengerjakan ini, nah itu akan membuat kita lebih siap menghadapi hari itu, seperti itu. Kemudian juga skala prioritas, ya ini 4 kuadran, penting genting, penting tidak genting, tidak penting tapi genting, ya misalnya diajakin main sama teman gitu kan ya, nggak penting sih, tapi mendesak dia ngajakin banget gitu kan, atau yang tidak penting dan tidak genting. Nah, Recording stopped. Ini kita perlu fokus kepada area penting genting dan penting tidak genting. Ini berarti penting direncanakan ya, jadi tidak genting, tidak mendesak. Kalau ini kan kondisi-kondisi darurat. Jadi kita fokusnya di area yang ini penting dan tidak genting karena kita punya planning. Nah, itu akan membuat kita juga lebih turun level stresnya ya.
Kemudian problem yang lain ya, ini kadang juga bisa terjadi karena ini sebagian guru-guru nih kayak saya lihat usianya muda-muda semua ya. Problem lain itu masalah pacaran ya. Kadang kan ya di kampus nggak bisa, nggak dapet Bu. Nah ini kesempatan nih gitu kan. Tapi ada juga problem yang bisa muncul berkaitan dengan masalah pacaran ya. Nah, kalau menurut KBBI, pacaran itu proses perkenalan antara dua orang yang berada dalam rangkaian tahapan mencari kecocokan menuju kehidupan berkeluarga, ya. Jadi, kalau yang misalnya 2 tahun lagi akan menikah, nah bolehlah kalian tuh mempersiapkan diri untuk masuk di dalam tahap pacaran, ya. Tapi kalau masih belum atau buat iseng isi waktu lah, jangan, hati-hati ya, karena ini bisa bermasalah. Lalu kalau kita lihat juga tadi komponen dalam pacaran itu ada beberapa ya. Yang pertama 2 pribadi lawan jenis dan dewasa ya. Jadi jangan sampai aku kok suka sama sesama jenis, Bu. Waduh, hati-hati ya. Kenapa itu bisa terjadi? Nah, itu kemungkinan ada latar belakangnya. Ya, pengalaman-pengalaman pelecehan di masa kecil atau kehilangan figur orang tua, ya peran laki-laki atau peran perempuan yang hilang gitu kan, itu juga bisa menimbulkan ketertarikan terhadap sesama jenis. Jadi ini perlu hati-hati. Kemudian juga orang yang dewasa. Dewasa itu bukan berarti cuma usia loh ya, tapi masalah kematangan spiritual, mental, fisik dan lain-lain. Dan tujuannya adalah untuk pernikahan. Jadi bukan untuk coba-coba. Nah, kita perlu perhatikan juga memang bahwa di Alkitab itu nggak ada kata pacaran, dating itu nggak ada. Yang adanya itu pertunangan. Ya memang ini pertunangan itu suatu tahap untuk persiapan pernikahan. Ya memang mungkin pengaruh budaya juga bisa ya. Kalau zaman dulu kan ada tahapan pertunangan, dijodohkan seperti itu ya. Sedangkan kalau sekarang kan berbeda lagi. Dan dalam budaya tertentu itu ada juga ya, masih pacaran, habis itu nanti diikat ya, terus tukar cincin, nah baru pernikahan ya. Itu ada. Di budaya Chinese juga begitu, ada tingjing itu lamaran, tingfen itu tukar cincin, dan ciekfen itu menikah. Nah, tahap-tahapannya seperti itu ya. Nah, lalu bagaimana itu Alkitab memberi petunjuk apa? Dan 2 Korintus pasal 6 ayat 14 katakan pasangan yang sepadan dan seiman ya. Jadi sefrekuensi rohani. Jangan sampai frekuensinya berbeda gitu ya. Ini frekuensi yang dari sana, ini frekuensi dari gereja, ini dari tempat yang lain. Nah, ini hati-hati. Jangan sampai seperti itu karena itu akan potensi problem yang dihadapi akan banyak sekali dan nanti misalnya diberikan anak-anak, nah kita akan problem juga akan membimbing anak kita menurut iman yang mana seperti itu. Sehingga memang firman Tuhan mengatakan hendaklah menjadi pasangan yang sepadan dan seimbang begitu kan ya. Dan seiman pun juga level imannya kan beda-beda. Teman-teman yang belajar psikoteo pasti sudah belajar tentang James Fowler ya di kampus ya. Nah itu kan levelnya beda-beda tuh. Jangan sampai yang kita cuma pengunjung aja, sementara calon kita yang kita deketin itu seorang yang aktif atau sebaliknya. Nah ini kadang bisa jadi nggak nyambung begitu ya. Sehingga memang perlu sepadan dan seimbang. Kemudian juga Alkitab memberi petunjuk di dalam 1 Korintus 3 ayat 16 bahwa kamu adalah bait Roh Kudus, bait Allah dan Roh Kudus diam di dalam kamu. Jadi ini berkaitan dengan masalah menjaga kekudusan hidup, berkaitan dengan menjaga diri kita ya, untuk kita tidak menggunakan tubuh kita secara keliru begitu. Kemudian juga 1 Korintus 6 ayat 18 jauhkan diri dari percabulan dan pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik dari 1 Korintus 15 ayat 33 ini juga memberikan petunjuk buat kita bagaimana kita jangan sampai terjebak di dalam percabulan ya, entah hubungan seks sebelum nikah ataupun juga terjebak dalam pornografi dan lain-lain yang akhirnya memicu dorongan seksual itu muncul ya. Ini hati-hati. Dan kita juga perlu hati-hati dengan teman-teman kita. Siapa saja yang mempunyai pergaulan yang buruk itu akan merusak kebiasaan yang baik. Nah, dari petunjuk-petunjuk Alkitab tadi sebenarnya petunjuk itu memberikan batas aman ya. Ini Ibu kasih ilustrasi, ini jembatan 1 dan jembatan 2. Jembatan 1 tanpa ada batas pegangannya yang menjaga supaya nggak jatuh samping gitu ya.
Dan jembatan 2 ada batasnya gitu kan, supaya nggak jatuh gitu. Nah, kalau kita disuruh nyebrang nih jembatan 1 sama jembatan 2, mana yang kita pilih? Jembatan 1 ngeri deh kayaknya ya. Itu kayaknya dari kayu dan mungkin bisa bunyi-bunyi gitu ya ketika kita menyeberang sungai ya. Nggak ada pegangannya pula ya. Jadi kalau goyang-goyang bisa terjatuh. Tapi jembatan 2 ini memberikan pegangan. Ini memang batas. Kayaknya kok membatasi geraknya kita ya, kayaknya nggak enak deh. Tapi justru ini yang memberikan batas aman ya. Jadi petunjuk-petunjuk firman Tuhan tadi memberikan batas aman kepada kita sehingga kita tidak jatuh di dalam keberdosaan ya, jatuh di dalam dosa yang berat begitu ya, yang membuat kita akhirnya jauh dari Tuhan. Nah, saatnya kita akan masuk dalam sesi pertanyaan, namun saya akan kasih informasi dulu jika teman-teman misalnya ada pertanyaan atau mau konseling lanjutan boleh. Ini Hope Counseling Center ya menolong kita semua gitu ya. Pendaftaran melalui WA. Ini nomornya bisa dicatat. Sebenarnya kemarin juga saya kirim slide-nya sih, jadi teman-teman bisa minta misalnya butuh untuk saya pengen konseling boleh ya. Dan ini channel saya, selalu ada harapan, teman-teman jika mau belajar boleh juga belajar di situ ya. Oke, saya akan stop share screen-nya, kita akan masuk di dalam sesi tanya jawab.